Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Somahu dalam Renungan Pagi GPIB Philadelphia Medan, hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, menaikkan syukur atas anugerah hari baru yang Engkau perkenankan bagi kami saat ini. Kami hendak mengawali hari baru ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan kami imani dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, bacaan SBU pada hari ini masih dari kitab Habakuk, yaitu pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya membacanya dari Alkitab Bimka pada ayat 2 sebagai dasar renungan kita. Ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatanmu, maka rasa hikmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatan besar itu kau ulangi dan kau nyatakan di zaman kami ini. Hendaknya kami kau kasihani walaupun engkau panas hati. Demikian pembacaan Alkitab. Surat Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, "Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini merupakan doa Nabi Habakuk. Jika kita memperhatikan isi doanya, khususnya pada ayat 2, maka kita akan menemukan beberapa hal. Pertama, Nabi Habakuk mengawali doanya dengan merujuk pada karya Tuhan Allah Israel di masa lalu. Ungkapan perbuatanmu pada ayat 2a, lalu perbuatan besar pada ayat 2c dalam Alkitab Bimka, atau pekerjaanmu pada ayat 2b dalam Alkitab TB2, merujuk pertama-tama pada peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir
di mana Tuhan Allah Israel menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan penyakit sampar untuk menghukum bangsa Mesir sampai dengan kematian anak sulung bangsa Mesir. Ayat 5 dalam Alkitab Bimka. Kemudian beberapa peristiwa lainnya seperti penaklukan tanah Kanaan yang diawali dengan runtuhnya tembok Yeriko ayat 6 dan peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh bangsa Israel karena Tuhan Allah Israel berperang untuk mereka. Sehingga hal itu menimbulkan ketakutan pada bangsa Kusyan dan Kasdim ayat 7. Kedua, atas dasar itu Nabi Habakuk menaikkan permohonan atau harapan agar Tuhan Allah Israel mengulangi kembali perbuatan atau pekerjaannya di masa sekarang atau di masa Nabi Habakuk. Ayat 2c dalam Alkitab Bimka dan TB2. Ketiga, mengapa Nabi Habakuk berani untuk mengajukan atau menaikkan permohonan yang demikian? Dasarnya adalah kasih sayang Tuhan Allah Israel pada ayat 2d. Sekalipun Tuhan Allah Israel murka kepada mereka di saat ini. Kata kasih sayang Ibraninya rawham. Kalau di Indonesia kan rahim, yang juga berarti belas kasihan atau cinta. Dengan menyebutkan hal ini, Nabi Habakuk hendak mengingatkan hakikat Tuhan Allah Israel yang penuh kasih sayang, yang penyayang. Hanya dengan dasar ini, yaitu belas kasihan, cinta, atau kasih sayang Tuhan Allah Israel, maka umat Yehuda dapat dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan penjelasan ini, maka kepada kita diingatkan bahwa pemulihan atas kehidupan kita, baik pribadi, persekutuan keluarga, pun persekutuan jemaat, hanya dapat terjadi atas cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan itu memiliki dua sisi, seperti dua sisi dari koin logam yang sama, yaitu berkat dan hukuman. Mengapa demikian? Supaya kita tidak menganggap murahan cinta kasih Tuhan. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, maka Ia pasti menghukumnya. Seperti yang terjadi pada umat Yehuda yang dihukum dengan cara dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Setelah sebelumnya mereka dikepung. Lalu kota Yerusalem dengan bait suci dihancurkan. Setelah genap 70 tahun, Tuhan Allah Israel memulangkan mereka ke Yerusalem. Dengan cara demikian, maka kita diingatkan bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak murahan. Sehingga kita tidak bermain-main dengan dosa atau berbuat dosa setelah mengalami keselamatan yang dianugerahkan kepada kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, setelah kita mengalami pemulihan dengan Allah Bapa melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kepada kita dianugerahkan Roh Kudus untuk selalu hidup dalam cinta kasih Tuhan, untuk diwujudkan dalam kehidupan dengan sesama kita. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kudus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh dibaca dan direnungkan. Kepada kami diingatkan betapa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Sekalipun demikian, Engkau tidak segan-segan untuk menghukum ketika kami berlaku jahat di hadapan-Mu, ketika kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Engkau pasti menghukum kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak menghendaki kami hidup di dalam dosa. Engkau tidak menghendaki kami mau berbuat dosa, hidup dalam kedagingan. Karena itu ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami boleh hidup dalam cinta kasih-Mu. Lalu cinta kasih-Mu itu dapat kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami kepada sesama. Allah Tritunggal yang kudus, di pagi hari ini hamba tetap mau berdoa bagi jemaat Philadelphia Medan yang berada dalam keadaan sakit ataupun dalam masa pemulihan. Ibu Renova Siregar Silitonga, Ibu Roswita Sipoutar Saragi, Bapak Herman Sihotang, Bapak Salomo Pasaribu, Penatua Hasiolan Lubis, Bapak Fritz Lumban Raja, Ibu Florence Purba Borus Lalahi, Diaken Tiurli Sihaan Silaban, Ibu Apkasi Pangelarang Sibarani. Tuhan memberkati setiap upaya pemulihan yang dilakukan. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari para medik pun dokter. Semua menjadi alat dalam nama Tuhan Yesus bagi kesembuhan anggota jemaat Philadelphia Medan. Juga tetap berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Bapak FT Singal, Ibu Yeta Tarang Letemia, Ibu Yuliana Letemia, Ibu Ari Tonang Lerik, Ibu R. Pirso Nainggolan, Ibu Ena Pitupulu Saada, Ibu Susana Deve Pirso, Ibu Ratna Pardede Siregar, Ibu Ana Anim Seragi, Ibu T. Siregar Malau, Ibu M. Sinuraya Siregar. Tuhan berkenan menganugerahkan kekuatan juga kesehatan, terlebih sukacita dan rasa syukur di dalam diri orang tua kami menikmati anugerah umur panjang yang Tuhan perkenankan kepada mereka. Hamba juga tetap mau berdoa bagi pergumulan anggota jemaat Philadelphia Medan yang sampai saat ini mungkin masih mencari pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang lebih baik. Bagi setiap anak-anak kami yang mencari pendamping hidup yang seiman, juga bagi setiap keluarga yang mendambakan kehadiran anak dalam hidup rumah tangga mereka, ataupun juga yang mengharapkan pertambahan anak. Ya Tuhan, juga bagi keluarga-keluarga yang mengalami konflik dalam rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, sebagai saudara bersaudara, kakak dan adik, juga mungkin dengan anggota keluarga lainnya, dan berbagai-bagai pergumulan lainnya. Tuhan menolong, kiranya dalam pengharapan terhadap Engkau, mereka boleh menemukan solusi atas berbagai-bagai pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, hamba tetap mau berdoa bagi keluarga Simorangkir Simatupang yang mungkin sampai saat ini berada dalam masa duka cita atas kehilangan anak kekasih mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan juga penghiburan di dalam menjalani hari-hari hidup saat ini pun ke depan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan diaken dan penatua, pengurus dan pelayan pelkat. Setiap orang yang terlibat dalam kepanitiaan, komisi-komisi bidang-bidang. Mereka yang bekerja sebagai karyawan kantor, sebagai security, sebagai asisten rumah tangga, dan setiap orang
yang memberi diri untuk berkarya di GPIB Philadelphia Medan, Tuhan memberkati akan pelayanan-pelayanan kami. Kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu, juga menjadi berkat bagi jemaatmu ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi saudara Felicia Emanuela Manurung, di mana pada hari ini Engkau memperkenankan anakmu ini mengalami pertambahan usia. Biarlah sukacita pertambahan usia boleh dinyatakan kepadamu. Dan Tuhan memberkati saudara Felicia dalam segala pengharapan juga pergumulannya. Ya Tuhan Yesus, keberadaan kehidupan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin.